Halo guys, welcome back to my video. Di video kali ini aku bakal ngasih tutorial atau ngasih caranya nge-static routing. Nah, di sini kita masuk Cisco ya. Di sini aku udah buat topologinya ya. Topologinya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini aku kasih IP di PC 0 ya. IP-nya itu 192.168.1.2 dengan gateway 1.1. Subnet masknya kayak biasa ya, prefix 24 itu 255 255 2550. Nah, di sini tuh aku tadi udah buat ya ketentuan IP-nya, topologinya. Jadi kalau mau masukin IP aku tinggal cocokin aja sama topologi tadi dan kalian bisa disesuaikan IP-nya. Nah, kalau udah kita lanjut ke laptop yang paling atas dulu. Nah, di sini aku kasih IP 192.168.10.2 dengan gateway 10.3. Subnet masknya sama prefix 24. Nah, di sini lanjut ya ke laptop yang bawah. IP-nya sama kayak tadi, cuma bedanya ini tuh 10.3 gitunya sama 10.1. Subnet masknya juga sama prefix 24. Nah, karena ini satu VLAN jadi satu network gitu. Jadi laptop sama laptop ini sama gitu, 10 networknya. Nah, bisa kalian langsung simak aja. Di sini aku ngisi IP dulu, IP PC yang atas. Nah, IP-nya itu 192.168.20.2 dan untuk gateway-nya 20.1. Subnet masknya sama prefix 24 juga, jadi bisa kalian simak. Nah, lanjut ke PC yang kedua yang bawahnya. Untuk IP-nya sama ya kayak PC yang sebelumnya, karena ini satu VLAN jadi pasti satu network. Tapi bedanya ini tuh 20.3 network gateway-nya sama 20.1 sama subnet masknya juga masih sama prefix 24. Bisa kalian simak aja. Di sini aku bakal konfigurasi dulu router yang sebelah kiri. Nah, atau router yang pertama. Di sini pertama-tama kita enable dulu, lalu enter. Setelah itu konfigurasi terminal atau config, lalu enter. Setelah itu interface serial 2.0. Ini portnya, untuk portnya itu disamain gitu ya, sama yang topologi kalian, sesuaiin gitu. Udah gitu enter, lalu no sh atau no shutdown, lalu enter. Setelah gitu masukkan IP addressnya. Nah, di sini aku ngasih IP address pada routernya itu 10.1 dan subnet masknya itu prefix 30, jadi ujungnya itu 252. Nah, kalau udah enter, udah gitu ketik interface fast ethernet 0.0. Nah, ini tuh kan pas internetnya yang nyambung ke PC ya. Terus enter. Nah, di sini tuh kita ngasih IP, ngedaftarin IP yang di PC-nya gitu. Nah, di sini kita masukinnya gateway ya. Jadi gateway-nya kan 1.1 tuh yang dimasukin gateway, bukan IP-nya tapi gateway-nya gitu. Nah, udah gitu masukin subnet masknya. Subnet masknya juga prefix 24 ya. Kalau misalkan IP PC, IP laptop tuh biasanya prefix 24 kalau aku. Nah, kalau udah itu tuh di shutdown. Nah, kalau udah itu kita masuk lagi ke port interface SE2.0. Nah, udah gitu di sini kita clock rate. Nah, seharusnya tuh waktu di clock rate tanda-tandanya tuh banyak ya, rate-nya munculnya tuh banyak banget. Nah, karena di sini nggak muncul, aku pakai yang biasa aja. Di sini biasanya aku pakai yang clock rate 9600. Nah, ketik perintahnya clock rate 1600. Nah, kalau udah gitu enter, lalu exit. Nah, udah gitu tuh itu fungsinya clock rate ini tuh buat mempercepat pengiriman data kalau nggak salah. Nah, kalau udah gitu kita lanjut ke router yang sebelahnya lagi. Nah, di sini ada pertanyaan kayak gini, kita jawab no aja, lalu enter. Setelah itu kayak biasa
enter. Konfigurasi terminal, enter. Nah, lalu interface SE2 garis miring 0, lalu enter. Untuk portnya bisa disesuaikan, lalu no shutdown atau no SH, lalu enter. Nah, di sini kita kasih IP address. Nah, IP addressnya itu karena tadi yang router sebelah tuh 10.1, berarti di sini 10.2. Nah, di sini aku typo ya, salah nulis jadi invalid. Nah, kita tulis ulang lagi di bawahnya 10.2 sama subnet masknya prefix 30 jadi 252, lalu enter. Setelah itu masuk ke interface FA0 garis miring 0 yang nyambung ke switch yang akan menyalurkan jalur ke PC sama laptop. Nah, udah gitu enter, lalu no shutdown. Lalu setelah itu interface FA0 garis miring 0.10. Nah, itu nandain kalau ini interface VLAN itu ke VLAN 10. Nah, setelah itu enter, lalu ketik encapsulation.1q10, lalu enter, lalu IP address, lalu masukin IP address sama subnet masknya ya. IP addressnya itu 192.168.10.1 255.255.255.255. Itu untuk subnet masknya. Nah, ini tuh IP addressnya tuh yang dimasukin bukan IP addressnya tapi IP gateway-nya gitu, jadi sekali aja masukinnya per VLAN. Nah, kalau udah gitu enter, lalu interface FA0 garis miring 0.20. Jadi ini menandakan bahwa ini tuh VLAN 20 gitu. Nah, gitu enter, lalu ketik encapsulation.1q20, lalu enter, lalu IP address. Nah, di sini kita masukin gateway-nya lagi kayak yang di atas, terus sama subnet masknya. Kalau udah gitu lalu enter. Nah, selanjutnya kita pindah ke switch. Nah, di switch ini biasa enable dulu, lalu enter, lalu config, lalu enter, lalu kita daftarin VLAN ya. Nah, di sini aku tuh salahnya awalnya tuh aku malah ngasih akses ke ke fast ethernet dulu, nggak ngedaftarin VLAN-nya. Nah, yang seharusnya tuh ngedaftarin VLAN dulu baru ngasih akses ke fast ethernetnya gitu ya, ke port-port yang nyolok kabel gitu. Nah, kita kasih akses dulu yaitu VLAN 10, lalu ke VLAN 20. Nah, kayak gini perintahnya tuh VLAN 10 enter, lalu VLAN 20 enter. Nah, udah gitu int range fast ethernet 0 garis miring 4-5. Nah, 4-5 itu aku fast ethernet yang nyambung ke VLAN 10. Nah, kalian disesuaikan aja ya fast ethernet yang nyambung ke VLAN 10 itu berapa. Nah, kalau udah gitu enter, lalu switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN 10, lalu enter. Setelah gitu exit, lalu interface range FA0 garis miring 2-3. Nah, itu fast ethernet yang nyambung ke VLAN 20. Untuk kalian bisa disesuaikan aja. Nah, kalau udah gitu enter, lalu switch port mode akses. Kalau udah gitu enter, lalu ketik switch port akses VLAN 20, lalu enter. Setelah itu exit. Udah gitu enter. Nah, kita di sini masuk ke port yang nyambung ke router atas gitu. Interface FA0 garis miring 1. Nah, mungkin kalian nanya kenapa di sini nggak pakai range atau RA? Karena kalau misalkan yang pakai range itu kalau misalkan kita mau portnya tuh sekaligus gitu, lebih dari satu. Kalau ini kan satu, jadi nggak usah pakai range gitu. Nah, kalau udah di enter, lalu switch port mode trunk. Udah deh beres di switchnya. Nah, udah gitu kita lanjut untuk ke IP route biar semuanya bisa saling ping kayak gitu. Nah, kita ke IP route. Nah, di sini aku ngelakuin IP route-nya di router paling kiri dulu. Nah, caranya itu ketik IP route, terus di sini tuh masukin network, subnet mask sama next hop. Nah, networknya itu IPPC yang ingin dikenali oleh router ini dan biar bisa ngeping gitu dari PC router sepaling kiri ke
PC router kanan kayak gitu. Nah, jadi network itu IPPC dan subnet masknya itu subnet mask punya IPPC-nya gitu. Karena IP yang sebelah sana tuh prefix 24, berarti subnet masknya 255.255.255.250. Dan untuk next hub itu tuh yang IP router yang sebelahnya gitu. Jadi yang satu jalur sama router yang paling kiri yang sekarang lagi dikonfigurasi gitu. Yang satu jalur tuh yang mana tuh IP-nya, yang satu jalurnya yang mana, kayak gitulah kurang lebih. Nah, kalau udah gitu formatnya kayak gini. Udah gitu, kalau udah kayak gini bisa di enter. Nah, untuk IP route yang selanjutnya sama, cuman bedanya kan di atas tuh 10.0 ya, kalau di bawah tuh 20.0. Nah, network itu pastinya 0 ya, jadi nggak boleh 10.1, 10.2, jadi harus titik 0 gitu untuk networknya. Nah, kalau udah, kita lanjut ke router yang satunya lagi. Di router yang satunya ini tuh aku ngedaftarin satu IP route aja karena emang cuma ada satu PC kan. Nah, IP route-nya itu IP route, masukin IP PC yang satu itu tuh sama subnet masknya, terus masukin IP router yang atasnya tuh yang 10.1. Nah, kalau udah kayak gini udah selesai, bisa kita coba ping. Nah, hasilnya udah successful ya. Mungkin segini aja video aku kali ini. Bye bye, see you next video.